Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami.
Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, nama-Mu, ya Yesus Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, Kau yang kami muliakan Tuhan, dimuliakan atas seluruh bumi. Yesus kami muliakan, Kau kuagungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba
berkuasa selamanya. Oh, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, 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 bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan, kembali kita hadir di ibadah online hari ini. Kami bersyukur, kita bersyukur pasti kita ada sampai hari ini karena kebaikan dan kasih setianya Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati untuk kita berdoa masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kalau sampai saat ini kami ada bukan karena kekuatan kami, tapi karena kebaikan dan kemurahan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Untuk satu kali lagi, satu saat yang indah Tuhan, kami boleh sama-sama bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar ibadah hari ini Tuhan Yesus boleh membawa berkat bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hati demi hati, bahkan rumah demi rumah Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu duduk Tuhan, jadikan mereka menjadi bait suci-Mu Tuhan. Sehingga Roh Kudus-Mu boleh mengalir, menjamah, menguatkan, menyembuhkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Saat ini hadir di tempat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyatakan Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia. Bapa, Kau setia. Tenanglah, 'Cause 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 '
Tuhan kita yang setia. Oh Yesus Engkau Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Maka tenang jiwa kami Tuhan. Lah jiwaku, amankan
sepanjang hari. Kami mau terus bersyukur karena kami punya Allah yang baik. Karena kami punya Allah yang selalu setia bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan bersama saya saudara. Amin. Dia ada Allah-Allah yang kita yang baik. Amin. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Bersukacita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Amin. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diri. Sama-sama lambaikan tangan buat Tuhan kita. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, amin, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada banding, amin, sebab tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Sebab kasih-Mu tiada duanya Tuhan Yesus. Begitu besar kasih, amin, telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, amin, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diri. Sama-sama lambaikan tangan. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, puji kau selalu. Come on, Gavin Paturyani sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingan, amin, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Sama-sama bertepuk tangan. Oh, betapa dalam, sebab kasih-Nya begitu dalam, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingan, amin, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, amin, betapa lebarnya kasih setia Tuhan buat setiap kita anak-anaknya. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Ya Yesus, Dia Tuhan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Masih tetap dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama terus menyembah Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan,
Dalam ucapan syukur kami Tuhan, ada mujizat yang nyata Tuhan. Dalam ucapan syukur kami Tuhan Yesus, Kau berikan kesembuhan Tuhan. Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Kau berikan pengharapan yang baru buat setiap kami Tuhan Yesus. Amin Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab dengan apa Tuhan Yesus? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kami terima Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, kami mau selalu bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu Tuhan, untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat dan menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat GBI Paturyani yang dikasihi Tuhan. Baik dari Trate, Suryani maupun dari Cimahi yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Selamat tahun baru 2022, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita di dalam tahun yang baru. Dan dengan semangat yang baru, kita seluruh jemaat tetap setia dalam pengiringan dan pelayanannya kepada Tuhan.
Tema sepanjang tahun 2022, Bapak Gembala menghimbau kita semua seluruh jemaat GBI Paturyani untuk bersyukur. Dan untuk minggu ini, tema firman Tuhan atau judul firman Tuhan, saya beri judul Hati yang Bersyukur. Sudah seberapa seringnya kita bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita bersyukur hanya ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita aman, ketika kita damai, dan ketika ada masalah kita mulai tidak bersyukur, bahkan kita bersungut-sungut. Dan mungkin yang lebih ekstrim lagi kita meninggalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar bagaimana kita memiliki hati yang selalu bersyukur. Ya, kita lihat mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan? Kita baca dalam Bilangan 23, Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Mengapa harus bersyukur? Karena dalam Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Ya. Bilangan 23 ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Yang harus kita syukuri, salah satunya, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ya, Dia selalu menepati janjinya, asalkan kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, di bagian lain dalam Yosua pasal 21, Yosua pasal 21 ayat ke-45. Yosua 21 ayat 45 dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Tuhan menjanjikan bangsa Israel suatu negeri yang penuh susu madu, aman dan tentram. Dan itulah janji Tuhan kepada kaum Israel yang ditepatinya. Seperti Tuhan menyertai, menepati janjinya kepada bangsa Israel, Tuhan yang sama yang kita sembah juga, Dia akan menepati janjinya kepada kita. Sebab itu, alasan kita kenapa harus bersyukur, karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Dalam 2 Timotius 2 ayat 13, 2 Timotius 2 ayat 13, Tuhan tetap setia. Ya. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita bersyukur karena Tuhan kita, Tuhan yang setia. Sekalipun mungkin kita sering tidak setia, berapa seringnya kita meninggalkan Tuhan. Atau berapa sering kali kita membiarkan Tuhan, kita tidak mau datang menghampirinya. Sekalipun kita tidak setia, firman Tuhan mengatakan Dia tetap setia. Ya. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang setia. Dan kenapa alasan lain, kenapa kita harus bersyukur? Yohanes 15 ayat yang ke-13. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan yang penuh kasih, yang telah rela berkorban buat kita. Tidak hanya ketika Tuhan karena kasihnya Dia datang sebagai anak manusia yang baru kelahirannya baru kita peringati, tetapi Dia mempunyai tujuan datang ke dalam dunia. Karena kasihnya Dia mau datang ke dalam dunia, bahkan Dia mau mati berkorban untuk kita. Sebab itu, itulah alasan kita kenapa kita harus bersyukur, karena Tuhan kita penuh kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, adalah Tuhan yang tetap setia dan Tuhan yang penuh kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sedemikian mengasihi kita, sudah sepatutnya lah kita menaikkan ucapan syukur kepadanya setiap saat.
Kita bersyukur tidak hanya ketika kita aman, ketika kita damai, ketika kita senang, ketika kita diberkati. Tetapi kita juga dapat bersyukur ketika kita ada dalam keterpurukan, ketika kita sakit, ketika kita lemah, ataupun ketika kita ada dalam kekurangan. Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk tetap bersyukur. Ya. Kalau kita lihat lebih lanjut, apa yang menjadi hambatan anak-anak Tuhan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan? Ya, banyak alasan yang membuat atau hambatan yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mensyukuri kehidupan ini atau tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya, yang pertama, hambatan bersyukur adalah karena merasa mampu sendiri. Kita mungkin terkadang merasakan yang pekerjaan begini atau tugas ini kita bisa kerjakan sendiri, sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga kita tidak mensyukuri, tidak bersyukur kepada Tuhan yang memberi kekuatan dan kemampuan. Ya, hambatan untuk bersyukur yang pertama adalah merasa mampu sendiri. Ya, kita baca dalam Ulangan 1 ayat 41 sampai 43. Ulangan 1 ayat 41 sampai 43. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Bangsa Israel setelah diperingati, tapi tetap dia ngotot karena merasa mampu, merasa bisa sendiri. Sehingga kalau mereka mengalami kekalahan atau mengalami masalah, itu disebabkan karena kesalahan sendiri. Nah, bangsa Israel tidak mensyukuri bahwa pimpinan Tuhan sepanjang perjalanan dari Mesir sampai mau memasukin negeri Kanaan, ya. Sehingga tidak ada ucapan syukur dari bangsa Israel karena mereka merasa mampu melakukannya sendiri. Lalu hambatan apa lagi yang membuat kita tidak bersyukur? Kita baca dalam Matius pasal 25. Hambatan untuk bersyukur yang kedua adalah membandingkan dengan yang lain. Ya. Matius pasal 25 ayat ke-24 dan 25. Matius 25 ayat 24 dan 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Kalau kita baca di ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Perumpamaan talenta ini mengingatkan kepada kita. Ketika kita diberi 5 talenta, kita mungkin bisa bersyukur. Ketika kita diberi 2 talenta, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi seperti yang menerima 1 talenta, dia bahkan tidak mengupayakan talenta yang dipercayakan kepada Tuhan. Dia mungkin membandingkan dengan yang lain. Kenapa dia dapat 5, kenapa dia dapat 2, kenapa saya dapat 1. Ya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan juga membandingkan diri kita dengan orang lain, banyak sekali hal yang berbeda, ya bahkan lebih lagi banyak hal yang membuat kita jadi tidak bersyukur kalau kita melihat atau membandingkan dengan orang lain. Mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan kita merasa kita mampu sendiri, lalu kita membandingkan dengan orang lain yang membuat kita jadi bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Tetapi mari, apapun keberadaan kita, mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hambatan apa lagi yang sering menghambat, membuat kita jadi tidak bersyukur? Bilangan pasal 14 ayat 2 dan 3.
Bilangan pasal 14 ayat 2 dan 3, hambatan bersyukur yang ketiga adalah melihat ke belakang. Ayat 2 dan 3, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ya, bangsa Israel pada waktu itu ketika tahu bahwa negeri Kanaan orangnya besar-besar dan bahwa yang mengintai ke Kanaan membawa kabar yang tidak baik, mereka berpikir melihat ke belakang, lebih baik kami pulang lagi ke Mesir. Ya, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan melihat ke belakang, kita tidak akan bisa bersyukur. Kalau kita membandingkan dengan orang lain, kita juga tidak bisa bersyukur. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hilangkan, kita hindari hambatan-hambatan yang membuat kita tidak bersyukur. Ya, mari kita terus maju, kita melihat kepada Tuhan yang tidak ingkar janji, Tuhan yang setia dan Tuhan yang penuh kasih, sehingga kita senantiasa memiliki hati yang selalu bersyukur apapun keberadaan hidup kita. Ya, bagaimana ciri-ciri hati yang bersyukur? Ya, mari kita belajar pada minggu ini. Kita belajar firman Tuhan. Kita bagaimana kita bisa memiliki hati yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ya, ciri-ciri hati yang bersyukur. Yang pertama dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-12a. Filipi pasal 4 ayat ke-12a. Filipi pasal 4 ayat ke-12a berbunyi demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Dia menyadari ketika dia kekurangan, dia menyadari ketika dia kelimpahan. Hati yang bersyukur adalah hati yang memahami atau mengerti keadaan kekurangan ataupun kelimpahan. Ya, dalam segala perkara, Rasul Paulus mengingatkan pada kita juga untuk selalu bersyukur. Ya, sudahkah kita mengerti? Sudahkah kita memiliki hati yang bersyukur, mengerti, memahami ketika kita ada dalam kekurangan ataupun kita diberi kelimpahan oleh Tuhan? Milikilah hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan, sehingga kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Ya, kita belajar dari seorang Rasul Paulus yang mengerti apa itu artinya kekurangan dan apa itu artinya kelimpahan. Ketika dia kekurangan, dia tidak mengeluh kepada Tuhan, dan ketika dia kelimpahan, dia tidak menjadi arogan atau dia tidak menjadi sombong karena kekayaan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, mari yang kedua, kita lihat apa ciri hati yang bersyukur. Selain memahami dan mengerti akan arti kekurangan dan kelimpahan, kita baca dalam Amsal pasal 30. Amsal 30 ayat yang ke-8 dan ke-9. Ini adalah perkataan Agur bin Yake. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Inilah firman Tuhan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Milikilah hati yang mau menerima apa adanya. Tidak kaya, tidak miskin. Karena kalau kaya nanti kita bisa menghujat Tuhan, kita bisa menyangkal Tuhan. Dan ketika kita miskin, mungkin kita bisa mempermalukan nama Tuhan. Agur mengatakan, jangan buat aku kaya atau miskin. Biarlah aku menikmati apa adanya. Demikian juga kita jemaat Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang bersyukur, kita senantiasa dapat menerima apa keadaan kita. Apakah kita kaya atau miskin, kita kekurangan atau kelimpahan, kita tetap mengucap syukur. Ya, itulah ciri-ciri hati yang bersyukur.
kita senantiasa bisa menerima keadaan kita dengan apapun juga. Ya, sebab itu Amsal pasal 4 ayat ke-23, mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jaga hati kita, supaya hati kita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Supaya hati kita senantiasa mengerti apa itu arti kekurangan, apa arti kelimpahan. Dan hati kita selalu menerima apapun keadaan kita. Ya, mari jaga hati kita, karena dari hati itu terpancar kehidupan kita. Bagaimana dunia bisa melihat kalau kita adalah anak-anak Tuhan? Bagaimana dunia bisa melihat kalau kita bersyukur kepada Tuhan? Kita memiliki Allah yang setia, Allah yang penuh kasih. Kalau yang keluar dari hati kita atau dari kehidupan kita adalah hal-hal yang tidak bersyukur, hal-hal yang bersungut-sungut, atau hal-hal yang mempermalukan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, miliki hati yang bersyukur. Dan kita percaya janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan pasti akan menggenapi kita, menggenapi janjinya ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memeliharakan kehidupan kita. Tuhan akan memberi berkat sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Percayalah, Tuhan kita Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, dan Tuhan yang penuh kasih. Kalau orang lain ditolong, kalau orang lain diberkati, kita juga pasti akan diberkati. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Ya, sebagai pesan untuk kita bawa pulang. Ya, mari kita dengar pesan kita untuk kita bawa pulang. Milikilah hati yang selalu bersyukur dalam segala keadaan, baik kaya maupun miskin, baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak ingkar janji. Dia tetap setia dan penuh kasih. Tuhan pasti akan menggenapi janjinya kepada semua umat Tuhan yang selalu bersyukur. Jagalah hati kita agar selalu bersyukur apapun keadaan yang harus kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan akhiri firman Tuhan dengan satu doa kepada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk mengoreksi hati-hati kita, dan kita sendiri sebagai anak Tuhan selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan berikan buat kami. Ampuni salah dosa kami Bapa, kalau seringkali kami tidak bersyukur kepadamu, karena kami merasa mampu kami berbuat sendiri, karena kami seringkali melihat orang lain membandingkan dengan orang lain, atau karena kami seringkali menoleh ke belakang, melihat ke belakang, sehingga kami tidak mensyukuri segala berkat kasih anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Tetapi firman-Mu pada siang hari ini mengingatkan kepada kami. Firman-Mu yang berkata kepada kami, biarlah kami memiliki hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Hati yang boleh memahami apa itu arti kekurangan, apa itu arti kelimpahan, dan hati yang mau menerima apa adanya. Apapun keberadaan kami, biarlah kami syukuri di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama dengan yang bangsa Israel sembah. Tuhan, kalau Engkau menepati janji-Mu kepada bangsa Israel, Tuhan juga akan menepati janji-Mu kepada kami semua. Sekali lagi kami mohon ampun kepadamu Tuhan, ubahkan hati kami, sucikan hati kami, dan jadikan kami umat-Mu, anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati kami semua yang sudah membaca dan mendengar firman-Mu. Berkati apapun juga yang kami usahakan, dan kami percaya kami akan menerima dan menikmati segala berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah mengakhiri ibadah raya kita pada hari ini. Biar sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita menerima doa berkat. Sebelumnya kita naikkan pujian, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu.
Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih sayang dan kemurahan-Mu. Sungguh Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati jemaat yang Kau kasih ini Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kau lawat mereka satu persatu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Kau tahu kebutuhan mereka masing-masing Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau tolong mereka, Engkau lawat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami lakukan di tempat ini saat ini Tuhan, berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah kasih sayang dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai orang-orang yang Kau kasih ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat yang kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, kasih sayang, kemurahan, pertolongan, damai sejahtera, kuasa, kasih-Nya yang dari Allah Bapa melalui Anaknya yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Mari kita akan katakan bersama-sama, amin. Selamanya Kau baik, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, keagungan-Mu, oh, selamanya hanya Kau, selama